Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syifaul Faiza dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00370. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bab 1, yaitu pengertian kepemimpinan. Yang A, pengertian pemimpin. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ciri utama dari seorang pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh, yaitu mampu memengaruhi dan mengarahkan orang lain. Yang kedua, ada kekuasaan atau power, yaitu memiliki kemampuan yang membuat orang lain menghargai dan mengikuti. Yang ketiga, ada wewenang, yaitu memiliki hak untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Yang keempat, ada pengikut, yaitu memiliki anggota yang mendukung dan mengikuti arahannya. Berikut adalah beberapa syarat pemimpin yang baik. Yang pertama adalah berpengetahuan dan berpendidikan. Yang kedua, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tertib serta mampu mengatur waktu. Yang keempat, mampu mengambil keputusan. Dan yang kelima, menjadi teladan bagi anggota. Hakikat kepemimpinan. Ada beberapa hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi orang lain tanpa paksaan, agar mau bekerja sama, mengarahkan kemampuan, dan mencapai tujuan individu dan tujuan kelompok, maupun tujuan organisasi. Inti dari berbagai pendapat para ahli. Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, para ahli pada dasarnya menekankan bahwasanya kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memotivasi orang lain. Memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah ruang lingkup kepemimpinan. 1. Penggunaan pengaruh dalam hubungan dengan anggota. Yang kedua, komunikasi yang jelas dan efektif untuk memengaruhi perilaku serta kinerja. Yang ketiga, pencapaian tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Pada bagian B, yaitu fungsi pemimpin. Fungsi utama pemimpin dalam manajemen organisasi terdiri dari 4 fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan sasaran organisasi, menentukan kegiatan, cara, waktu, tempat, dan pihak yang bertanggung jawab, menyusun kebijakan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian, yaitu membagi dan mengelompokkan pekerjaan, menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, membangun kerjasama dan koordinasi antar anggota agar tercapai tujuan. Yang ketiga, ada actuating atau leading atau kepemimpinan. Tugasnya adalah menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi anggota, serta membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan pengikut, mendorong anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada controlling atau pengawasan atau pengendalian, yaitu memantau dan menilai pelaksanaan pekerjaan, memastikan kegiatan sesuai dengan rencana, melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Berikut adalah beberapa syarat atau sifat pemimpin yang baik. 1. Yaitu kelebihan intelektual, yaitu berpengetahuan dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, kelebihan rohaniyah, yaitu bermoral, berintegritas, dan berbudi luhur. Yang ketiga, kelebihan jasmaniah atau memiliki ketahanan dan semangat kerja. Yang keempat, memiliki kekuatan atau pengendalian, emosi, komunikasi, motivasi, kemampuan mengajar, kemampuan bergaul, dan kemampuan teknis atau manajerial. Berikut adalah prinsip kepemimpinan. Yang pertama adalah hingarsa suntulodo atau memberi teladan. Yang kedua, hingmadya mangun korso atau membangun semangat. Yang ketiga, tuturi handayani atau memberi dorongan dan beragam. Yang keempat, pemimpin juga harus adil, sederhana, loyal, hemat, terbuka, dan bertanggung jawab. Selanjutnya pada bagian C, yaitu sifat pemimpin atau hasta brata. Hasta brata menggambarkan 8 sifat ideal seorang pemimpin. Yang pertama adalah surya brata atau matahari. Matahari memberi penerangan, arahan, dan pengetahuan. Yang kedua ada bayu brata atau angin.
yaitu memahami perasaan dan kebutuhan anggota. Yang ketiga, indra brata atau hujan, yaitu mengusahakan kesejahteraan anggota. Yang keempat, dana brata atau harta, yaitu menggunakan sumber daya untuk kepentingan bersama. Yang kelima, dasa si brata, yaitu bulan, yaitu disenangi dan menghargai orang lain. Yang keenam, yama brata, yaitu tegas dan adil dalam menegakkan aturan. Yang ketujuh, pasa brata, yaitu bijaksana dan tepat dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah agni brata, yaitu api, artinya membangkitkan semangat dan motivasi kerja. Berikut adalah ada kompetensi pemimpin. Menurut Spencer and Spencer, kompetensi pemimpin meliputi yang pertama ada motif. Motif adalah dorongan untuk bertindak dan mencapai tujuan. Yang kedua ada watak, yaitu karakter dan respon dalam menghadapi berbagai situasi. Yang ketiga ada konsep diri, yaitu nilai, sikap, dan keyakinan terhadap diri sendiri. Yang keempat pengetahuan, yaitu pemahaman berdasarkan informasi yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah keterampilan, yaitu kemampuan melaksanakan tugas secara fisik maupun mental. Selanjutnya yaitu kompetensi penting pemimpin. Yang pertama ada orientasi ke berprestasi dan fokus pada kualitas. Yang kedua adalah inisiatif dan aktif mencari informasi. Yang ketiga empati serta kemampuan memberikan pelayanan. Yang keempat kemampuan memengaruhi dan membangun hubungan. Dan yang kelima adalah kesadaran organisasi dan kemampuan memahami kondisi organisasi. Yang keenam kemampuan memanajerial dan memberikan arahan. Yang ketujuh kerjasama tim dan pemimpin kelompok. Yang kedelapan berpikir analitis dan konseptual. Dan yang kesembilan keahlian profesional, pengendalian diri dan percaya diri. Yang kesepuluh fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah komitmen terhadap organisasi. Kesimpulan dari bab 1 ini adalah pemimpin yang efektif mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi organisasi serta memiliki sifat pengetahuan, keterampilan, integritas, dan kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.